Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Maharani Sartono dengan NIM 811421 dari Rombel International Class. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali mengenai pembagian warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Silakan disimak ya. Saya akan membahas mengenai pembagian harta warisan dalam hal ada persatuan dan keuntungan. Sebelum menginjak ke pembagian harta, perlu kita ketahui mengenai apa itu suatu perkawinan. Perkawinan, sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, di mana saling berinteraksi serta mempertahankan keturunan. Untuk itu, manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini, perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, yakni memberikan pengertian sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan dan bahagia selama-lamanya, sesuai dengan prinsip atau asas dari perkawinan. Kemudian ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar suatu perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan menurut hukum. Perbuatan hukum dikelompokkan menjadi dua, yakni ada perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum kedua pihak. Perbuatan hukum sepihak, di mana perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah, dan lain sebagainya. Kedua, perbuatan hukum kedua pihak, di mana dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya seperti pembuatan perjanjian perkawinan. Kemudian ada perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam BW atau KUH Perdata pasal 139 yang merupakan persetujuan antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan kawin campur harta secara bulat maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah atau harta di luar persatuan. Kemudian, em, pertanyaannya, lantas bagaimana jika tidak dilakukan perjanjian kawin? Apabila perkawinan dilakukan dengan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin, maka demi hukum terjadilah harta persatuan bulat, di mana dalam hal ini hartanya bersatu antara suami dan istri. Jadi tidak ada perpisahan harta. Kemudian langsung saja kita menganalisis contoh dari kasus pembagian harta. Terdapat di sini terdapat Zayan merupakan seorang ayah dan suami. Zayan adalah seorang CEO suatu perusahaan. Suatu hari Zayan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil tunggal yang meninggalkan seorang istri yang bernama Nadia dan seorang anak dari perkawinan kedua yang bernama Aisyah dan seorang anak dari perkawinan pertama yang bernama Ola, di mana perkawinan antara Zayan dan Nadia dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, Zayan membawa harta sebesar 48 juta, sedangkan Nadia membawa harta sebesar 12 juta. Harta peninggalan pada saat Zayan meninggal dunia sebesar 120 juta,
Lantas, berapa harta yang diterima masing-masing ahli waris Zayan? Berikut adalah pembagian atau bagan skema dari ahli warisnya. Dalam hal ini keterangannya Zayan berwarna hitam dikarenakan sudah meninggal, sedangkan dari perkawinan pertama Zayan memiliki seorang anak perempuan bernama Ola dan kemudian Zayan menikah kembali dengan Nadia. Dengan perkawinan kedua dengan Nadia, Zayan memiliki anak bernama Aisyah. Di sini Zayan dengan Nadia perkawinannya dilakukan tanpa perjanjian. Kemudian dalam perhitungannya harta peninggalan Zayan atau HZ plus 120 juta di mana dilakukan tanpa perjanjian kawin. Harta bawaan Zayan em, atau HBZ senilai 48 juta, harta bawaan Nadia atau HBN senilai 12 juta, peninggalan Zayan 120 juta. Lantas bagaimana cara menghitung untung persatuan atau UP? Di mana dalam hal ini untung persatuan adalah keuntungan dari pernikahan tanpa perjanjian perkawinan tersebut. Rumus dari untung persatuan itu sendiri yakni selisih atau jarak harta peninggalan dikurangi posisi modal awal kawin. Sama dengan harta peninggalan Zayan dikurangi dalam kurung harta bawaan Zayan ditambah harta bawaan Nadia. Sama dengan 120 juta dikurangi 48 juta ditambah 12 juta. Dalam hal ini 48 ditambah 12 juta kita hitung terlebih dahulu. Sama dengan 120 juta dikurangi 60 juta. Sama dengan 60 juta besar dari untung persatuan yang didapatkan. Kemudian catatan penting, perlu diketahui bahwa harta peninggalan belum disebut dengan warisan. Dan istilah kasarnya harta peninggalan itu warisan kotor. Jadi dalam hal ini harta peninggalan tidak termasuk warisan. Em, Harta cuma-cuma milik Zayan. em, Dalam hal ini berapa dikarenakan perkawinan tidak dipersamai dengan perjanjian kawin, maka harta menjadi suatu kesatuan yang bulat, tidak terdapat harta cuma-cuma. Artinya dalam ini karena tidak terdapatnya perjanjian kawin, jadi hartanya tidak masing-masing dan menjadi suatu kesatuan yang bulat. Jadi harta cuma-cuma milik Zayan atau HCZ senilai 0 dan harta cuma-cuma milik Nadia atau HCN senilai 0. Kemudian em, terdapat rugi defisit. Lantas, pertanyaannya, lantas apakah dalam suatu perkawinan terdapat kerugian? Dalam suatu perkawinan terdapat rugi persatuan yang artinya terdapat suatu kerugian setelah adanya suatu perkawinan tersebut dikarenakan faktor ekonomis, misalnya kebangkrutan, faktor sosial, dan sebagainya yang mengakibatkan kedua pihak mengalami defisit. Dalam kasus Zayan, rugi persatuan senilai 0 dikarenakan terdapat untung persatuan. Kemudian menghitung hartanya Zayan. Menghitung harta Zayan setelah menghitung tahapan UP, maka dihitung tahapan hartanya Zayan. Em, HZ sama dengan HBZ plus setengah UP plus HZ, di mana harta Zayan sama dengan harta bawaan Zayan ditambah setengah dari untung persatuan dan harta cuma-cuma Zayan. Sama dengan 48 juta ditambah setengah dari 40 juta ditambah 0. 48 juta ditambah 30 juta dikarenakan hasil dari setengah 60 juta sama dengan 78 juta. Hartanya Nadia atau HN
Rumusnya HBN ditambah setengah UP ditambah HCN. Harta Nadia sama dengan harta bawaan Nadia ditambah setengah untung dari suatu persatuan ditambah harta cuma-cuma Nadia. Sama dengan 12 juta ditambah setengah dari 60 juta ditambah 0 rupiah. Dikarenakan setengah dari 60 juta sama dengan 30, maka total dari penjumlahan tersebut senilai 42 juta dari hartanya Nadia. Oke, jadi di sini ada harta peninggalan Zayan yang berjumlah 120 juta terbagi menjadi dua, yakni setengah untuk Zayan dan setengah lagi untuk Nadia, di mana masing-masing mendapatkan 60 juta. Nah, setengah dari 120 juta sama dengan 60 juta. Hal ini belum termasuk hukum waris, di mana terdapat perhitungan lagi. Bagian Nadia sama dengan 60 juta ditambah 20 juta sama dengan 80 juta. Pastinya kalian bertanya-tanya, di mana dapat 20 juta? Karena dari sepertiga dari bagian N yang sebelumnya dari coretan tadi 60 juta, dari sepertiga kali 60 juta sama dengan 20 juta. Maka bagian Nadia sebesar 80 juta. Hal ini jika tidak ada perkawinan kedua dan kalau Ola bukan jadi anak tiri, jadi nilai 80 juta. Akan tetapi di sini juga dihitung dari manfaat dari untungnya Nadia, yakni sebesar bagian Nadia dikurangi harta Nadia. 80 juta rupiah dikurangi 42 juta rupiah senilai 38 juta rupiah. Hal ini tentunya belum termasuk Ola yang menjadi anak tiri dari Nadia. Dikarenakan Ola menjadi anak dari perkawinan pertama Zayan, maka kita sebagai mahasiswa tentunya harus menghitung atau kita sebagai kontrol manfaat di sini terdapat perhitungan kembali, yakni kontrol manfaat tersebut dibagi menjadi dua lagi, seperempat dari harta Zayan yang mana seperempat hajat sama dengan seperempat kali 78 juta sama dengan 19 juta 500 ribu. Kemudian bagian kedua adalah bagian olah, yakni 20 juta. 9 juta 500 ini adalah bagian maksimal, di mana nanti akan dihitung dalam kelebihan manfaat. Kemudian dalam menghitung kelebihan manfaat, rumusnya adalah manfaat dikurangi maksimal manfaat, di mana dalam ini diketahui manfaat N sama dengan 38 juta. Maka kelebihan manfaat adalah 38 juta dikurangi 19 juta 500 sama dengan 18 juta 500. Kalau ini harus dibagi rata kepada anak-anak Zayan, 8 juta 500 ribu dibagi dua, dikarenakan anak-anak Zayan berjumlah dua, baik dari perkawinan satu dan perkawinan dua, maka masing-masing anak senilai 9.250.000 adalah bagian dari masing-masing setiap anak. Kemudian bagian yang diterima Ola sama dengan bagian yang diterima Aisyah. Dalam perhitungannya 20 juta rupiah ditambah 9.250 rupiah sama dengan 29.250.000. Kemudian ada perhitungan yang dinilai bagian dari yang diterima Nadia sebagai istri sah dikurangi pengurangan dari Ola, bagian Ola. Lantas bagaimana perhitungannya? Bagian yang diterima Nadia sama dengan bagian Nadia dikurangi kelebihan manfaat. Ini adalah rumusnya. Sama dengan 80 juta dikurangi 18 juta 500 sama dengan totalnya 61 juta 500. Di tahap Zayan bukan merupakan tahap perhitungan harta waris, karena dalam ini tahap perhitungan keuntungan dari suatu perkawinan tersebut.
dikarenakan harta awal dari Nadia yang dibawa adalah 12 juta, kemudian menikah dengan Zayan lantas menemaninya, kemudian mendapatkan untung persatuan atau sebesar 60 juta rupiah.